Yo, balik lagi sama gue di channel Nadia. Pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga altcoin itu adalah LTC. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum pantau untuk Shiba Inu-nya bisa dipantau atau ditonton lah ya video kemarin. Jadi sedikit reminder juga, kemarin tuh sudah ada kenaikan suku bunga dari The Fed, itu kenaikannya 0,25% ya, sesuai mungkin banyak yang udah ekspektasikan dia naikin 0,25%. Kemudian ada press conference The Fed juga yang memang intinya itu kita masih belum tahu apakah the next meetingnya itu mereka akan pause, berarti tidak akan menaikkan suku bunga lagi, atau malah masih menaikkan satu kali lagi di 0,25%. Ya, itu yang pertama. Lalu kedua, mereka memang tidak hawkish tapi sudah dovish lah ya. Jadi intinya memang mereka mungkin akan tidak melakukan QT lagi lah ya, kemudian akan melakukan QE mungkin beberapa bulan ke depan. Nah, itu perlu sekali kita pantau lah ya untuk perkembangannya. Tiap bulan pastikan kita update terus gitu. Nanti kalau misalkan mereka sudah pause kemudian baru akan melakukan QE, nah itu istilahnya sign awal lah ya, lampu hijau untuk market ke depannya. Tentunya melalui proses, nggak langsung mereka QE langsung boom market to the moon, nggak kayak gitu juga teman-teman ya. Pastinya melalui beberapa proses atau tahapan ya. Dan juga walaupun mereka suntik dana ya nggak semua dananya juga ya langsung masuk ke kripto, kan pasti ada instrumen-instrumen lainnya. Oke, jadi itu sedikit intermezzo. Kemudian untuk news event malam ini beberapanya ada, cuman yang paling penting ini salah satunya itu initial jobless claim, ada di jam setengah 8 malam ya, setengah 8 malam teman-teman ya. Jadi ya bisa prepare yang nanyain news event malam ini apa ya, ini initial jobless claim ya, ini di hari Kamis teman-teman. Besok udah Jumat, Sabtu dan Minggu lagi ya. Oke, jadi tanpa basa-basi akan saya bahas dulu atau update untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi memang secara daily kemarin itu kita lihat ya, dia ini udah terbreakdown dari box merah ini nih, udah terbreakdown ya. Memang ekspektasinya ketika dia naik itu untuk retest sebelum lanjut turun, apalagi kalau rilis datanya itu nggak mendukung dan juga the Fed-nya itu hawkish. Tapi kita nggak mendapati the Fed hawkish, malah dovish teman-teman. Jadi kalau misalkan hawkish kan kemarin dia naik untuk retest untuk lanjut turun kan, seperti ini skenario-nya. Cuman akhirnya dia mampu break dan naik. Nah, posisi saat ini tinggal kita lihat apakah prosesnya itu kurang lebih seperti ini naik ya, kemudian kena reject. Sebentar dicoba akan saya hubungkan lagi ya, mouse-nya agak-agak error teman-teman. Satu, terus ini kedua ya, ini mantul. Apakah dari area sini dia langsung ngejar ke kisaran 30.000 sampai 30.300 dolar, atau memang di sini kita mendapatkan another rejection untuk dia retest lagi di area box merah. Nah, ini menjadi area kuncinya dia. Ya, tinggal kita lihat apakah dari area sini dia mampu mantul untuk akhirnya ngetes 30 ribuan dolar atau bahkan reclaim. Kalau dia mampu reclaim, nah posisinya ketika reclaim kemudian retest, nah ini menjadi penentu lagi. Ya, next step-nya lagi lah. Ya, ketika dia retest ini mampu mungkin untuk ngejar lagi kisaran-kisaran 35 sampai 40 ribu dolar. Tapi ketika dia mampu break, paling kita bisa pantau kisaran 31 sampai 32.500 dolar. Itu dulu ya yang perlu diperhatikan. Nah, untuk bad skenario-nya adalah jikalau memang ketika dia retest, ya retest box merah ini kan kisaran 28.300 sampai 28.700 dolar. Di sini dia malah loss momentum, ya bisa aja untuk ngejar area bawahnya nih, balik lagi. Ya di sekitar 26.400 sampai 27.000 dolar. Oke, yang ini perlu dipantau untuk skenario. Jadi memang box merah ini menjadi key levelnya si Bitcoin. Ya, cuman kalau dia posisinya nih ya, posisinya dia tidak retest, kemudian dia perlahan-perlahan naik lagi, ngetes area ini. Nah, ini perlu diwaspadai teman-teman. Ya, jikalau memang nih dia nggak retest, dia langsung naik, ngetes di sini. Apakah dia mampu reclaim, retest untuk lanjut naik, atau dia sekedar retest, kemudian reject lagi, akhirnya testing lagi sampai box merah. Ya, jadi ini beberapa hal yang perlu dipantau ataupun diperhatikan sekaligus ya untuk si Bitcoinnya. Menjelang juga besok udah hari Jumat juga. Maka ini beberapa skenario dengan area krusialnya dia. Apakah dia lanjut naik dengan langsung ngetes 30.000 dolar, atau dia retest lagi di 28 ribuan dolar, 28.400, 28.600 dolar ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin secara daily time frame. Yang pasti kita belum melihat kenaikan yang impulsif ya, kan ketika memang kita bandingkan waktu turun ini bam ya, turun atau rejection keras, kemudian ini proses naiknya itu baru 1, 2 ongoing, 3 wave teman-teman ya, dimana proses pemantulannya sama proses waktu dia koreksi ini cenderung jauh lebih strong tekanan waktu dia turun ya. Jadi perlu sekali diwaspadai untuk penurunan lebih lanjut atau koreksi lanjutan. Kemudian juga di sini kita lihat terakhir kali pada tanggal 1 Mei ini red candle besar
Kemudian baru di 2, 3 dan hari ini ya, ini dibalas dengan baru 3 bullish candle, jadi 1/3 teman-teman. Nah ini juga kita bisa lihat untuk short termnya, tekanan seller itu masih lebih memegang lah ya ketimbang buyers control. Nanti tinggal kita lihat waktu proses dia koreksinya, apakah dia mampu bertahan di sini atau ya sekedar create yang namanya double top kemudian dia lanjut turun lagi nih ya untuk retest area bawah ini, atau the worst case nya ke 24-25 ribu dolar. Itu update untuk si Bitcoin secara daily. Next ini untuk si Bitcoin secara hourly. Jadi memang ini box merah ini sebelumnya udah sempat saya bahas juga ya dari time frame gede. Ini sebelumnya berfungsi menjadi support resistance juga. Cuman ini akan coba saya geser biar tidak terlalu rame. Ya ini adalah range sideways-nya dia waktu di hari Sabtu Minggu. Nah, posisi saat ini ya, ini posisi saat ini si Bitcoin kan beranjak naik. Dia lagi ketahan di area resistance ini. Ya, bisa dibilang strong resistance ini di sini. Nah, di sini teman-teman. Tuh ya. Kenapa di area situ terakhir kali waktu dia kena reject di sini, kemudian dia pullback retest ya, di sini kita bisa lihat red candle besar muncul dari level area ini. Itu di sekitar 29.270 sampai 29.420-an dolar. Kita bisa lihat juga ini kena reject pertama kali. Lalu tadi ini belum lama, ya ini secara time frame 1 jam ini juga kena reject. So kalau memang akhirnya si Bitcoin belum mampu break area ini, kemudian dia breakdown dari range sideways-nya dia nih. Dia ini kan area dia create base nih. Nih di sini. No, ya bagian bawahnya nih, lapis bawahnya waktu dia create base nih ya di 28.970-an dolar. Nah, kalau di sini dia breakdown, area berapa nih yang perlu diperhatikan di sini dulu, teman-teman. Nih ya, kalau kita atau saya tandain dengan secara zonasi biar lebih detail lagi. Sebentar, area warna hijau. Sebelumnya kita bisa lihat atau bisa pantau ini menjadi support resistance. Kemudian di sini resistance dan ya di flip menjadi support gitu kan kurang lebihnya. Tinggal kita lihat ketika memang di sini kena reject, proses koreksinya apakah di sini breakdown untuk retest kemudian mendapatkan tekanan buyers ya, buying powernya lumayan di sini, atau malah dari sini breakdown untuk ngejar area bawahnya. Itu di sekitar 28.200-an, 28.400-an dolar. Lebih bawahnya lagi di sekitar 27.900 dolar, 27.800 dolar. Jadi ya bisa diperhatikan sekali lagi untuk beberapa area support ini untuk si Bitcoin secara lower time frame. Kemudian untuk good scenario-nya dari area sini dia mampu break retest untuk ngejar area 30.000 dolar. Ya. Jadi paling itu untuk pembahasan si Bitcoin secara hourly time frame-nya. Next, LTC. Ya, jadi LTC ini pembahasan terakhir kali saya bahas LTC ya, mungkin sekitar semingguan yang lalu. Memang skenario ini bisa terjadi. Ini kita bisa lihat terakhir kali tekanan seller datang signifikan. Meanwhile waktu dia mencoba mantul, ya ini belum adanya tanda-tanda pemantulan yang lumayan. Ya, kita bisa lihat juga struggling banget. Dan big possibility bisa aja untuk skenario ini terjadi ya. Dia naik untuk retest sebelum dia lanjut turun lagi ngejar area 76-77 dolar yang sebelumnya berfungsi menjadi area support resistance untuk LTC. Kemudian area bawah lebih bawahnya lagi itu di sekitar 61,3 sampai 65 dolar lah. Ya, kemudian ya kalau misalkan dia retest sampai area sini, potensinya double top, teman-teman. Ya, top 1, top 2 dengan di sini area neckline-nya. Ya, itu yang perlu dipantau. Jadi yang nanyain untuk target kalau misalkan si LTC breakdown gitu ya, dari area supportnya dia di sekitar 84-85 dolar, ngejar area berapa? Ini dulu dua area ini menjadi area pantauannya si LTC. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat untuk posisi saat ini juga ya, kita coba pindah atau ya ke lower time frame ya, ke time frame yang lebih kecil. Nah, di sini. Ini kita bisa lihat juga dari swing high ke swing high low-nya dia. Ya, di sini kita bisa lihat ya, precisely dia ketahan di retracement atau Fibo 0,5-nya. Itu di sekitar 93,8 dolar. So, kalau misalkan dia terus-terusan ketahan di level ini belum mampu ngedobrak, ya minimal kita bisa lihat tekanan seller datang signifikan. Kemudian di sini berangsur-angsur gitu yang melambat slowing down, bisa aja untuk dia melanjutkan penurunannya lagi. Dimana kita lihat juga belum adanya buying power untuk si LTC mampu ngangkat atau bahkan ngetes ke swing high terakhirnya dia secara time frame 4 jam. Ya, ini untuk bad skenario-nya dia. Dan area pantauan ya resistennya itu kita bisa gunakan di 91,5 sampai 93,8 dolar. Yang sebelumnya kita bisa lihat juga menjadi area support dan resisten pada pergerakan sebelumnya, dan juga itu Fibo juga dapat gitu ya secara zonasi dan juga Fibo. Itu aja update dari saya untuk Bitcoin dan juga LTC. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.